Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najidah Rifa, NPM 20.12.5199 dari Lokal E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi pada bahasa Indonesia. 4 materi tersebut diantaranya yang pertama ada kesantunan berbahasa, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, dan yang keempat ada keterampilan menyimak. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kesantunan berbahasa. Apa itu kesantunan? Kesantunan adalah etika atau perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun berbahasa, apa itu berbahasa? Berbahasa itu berhubungan dengan komunikasi. Jadi berbahasa bisa disebut juga dengan berkomunikasi. Apa itu kesantunan berbahasa? Kesantunan berbahasa ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Ada 2 macam kesantunan yang menjadi aspek penting, yang menjadi ukuran apakah bahasa tersebut bisa disebut santun atau tidak santun. Nah, 2 aspek tersebut antara lain, yang pertama ada kesantunan linguistik dan yang kedua ada kesantunan pragmatik. Apa yang dimaksud dengan kesantunan linguistik? Kesantunan linguistik adalah kesantunan yang ukurannya ada pada dalam kata atau kalimat yang digunakan. Nah, kata atau kalimat yang digunakan tersebut harus sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun kesantunan pragmatik, apa itu kesantunan pragmatik? Kesantunan pragmatik adalah kesantunan yang bersangkutan dengan makna yang terkandung di dalam kata tersebut atau arti yang bersangkutan. Makna itu berbeda dengan arti. Makna mempunyai arti yang lebih dalam. Makna itu berkaitan dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi sebuah teks. Nah, itu dinamakan dengan konteks. Jadi kesantunan linguistik ini mengkhususkan pada kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Itu adalah kalimat perintah. Alasannya mengapa? Karena kalimat perintah sering dan cenderung tidak santun, karena kalimat perintah kan memiliki pengertian menyuruh atau meminta, meminta orang. Nah, jadi ada 4 hal yang mencakup kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif. Apa saja? Yang pertama ada panjang pendek tuturan, yang kedua ada urutan tuturan, yang ketiga ada intonasi dan isyarat-isyarat kinestik, yang keempat ada pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Setelah kita ulang lagi yang tadi, ada 4 hal yang mencakup kesantunan linguistik dalam tuturan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang pertama tadi ada panjang pendek tuturan, yang kedua ada urutan tuturan, yang ketiga ada intonasi dan isyarat-isyarat kinestik, yang keempat tadi ada pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Baiklah, kita akan menjelaskan keempat dari hal tersebut. Yang pertama ada panjang pendek tuturan. Nah, panjang pendek tuturan. Panjang pendek tuturan ini semakin panjang sebuah kalimat semakin santun, semakin dikatakan santun gitu. Itu akan menjadi sebuah kalimat yang menjadi semakin santun, semakin panjang sebuah kalimat tersebut. Karena apa? Karena semakin pendek itu semakin tidak santun. Misalnya, ambilkan kamus itu. Ada juga kan ambil kamus itu. Yang lebih santun yang mana? Ambilkan kamus itu. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang kedua ada mengenai urutan tuturan ya, secara urut ya, berarti secara urut, secara tersusun. Misalnya contohnya ruangan ini akan dijadikan rapat
untuk orang tua wali murid. Bersihkan meja itu secepatnya. Nah, ada juga kalimat yang kedua, misalnya secepatnya. Bersihkan meja itu untuk digunakan rapat wali murid. Kemudian ya itu tadi ya, dua kalimat ya. Apa yang menjadi urutan tuturan? Nah, itu berarti yang lebih santun adalah kalimat satu. Bersihkan dulu meja itu yang digunakan untuk rapat, lalu bersihkan ya, lalu bersihkan dulu meja itu dengan cepat. Nah, itu lebih santun ya, karena alasan dulu. Alasannya apa tadi? Karena digunakan untuk rapat, jadi meja itu harus dibersihkan karena alasan dulu yang harus dikemukakan, baru kalimat perintah. Tadi kan ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu cepat. Nah, ada juga tadi yang kedua, cepat. Bersihkan dulu meja itu karena ruangan ini akan digunakan untuk rapat. Nah, itu kalau yang kalimat kedua kan kalimat perintah yang terlebih dahulu ya, cepat katanya. Jadi yang lebih santun yang mana? Ya, yang kalimat pertama, yaitu yang mengemukakan alasannya dulu. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat. Gitu kan. Bersihkan dulu meja itu cepat. Nah, itu lebih santun. Jadi itu penjelasan dari urutan tuturan. Yang ketiga ada intonasi dan isyarat-isyarat kinestik. Apa itu? Nah, jika intonasi dipanjangkan akan menjadi tidak santun. Jadi berbeda halnya dengan semakin panjang sebuah kalimat tadi, itu akan semakin santun kan. Kalau ini, kalau yang intonasi dipanjangkan akan menjadi tidak santun. Misalnya, kirim surat itu kirim. Nah, yang mana yang lebih santun? Yaitu kirim surat itu. Berkaitan dengan ekspresi ya, isyarat kinestik itu berkaitan dengan ekspresi. Kemudian ada yang keempat tadi, pemakaian penanda kesantunan. Apa saja yang menjadi penanda kesantunan? Ada 3 macam. Ada kata tolong, kata mohon, kata silahkan. Nah, itu termasuk dari penanda kesantunan. Jadi kalau yang ketiga yang tadi saya ungkapkan, tolong, mohon, silahkan tadi, itu akan membuat menjadi lebih santun. Tadi kan kesantunan linguistik ya, penjelasan dari kesantunan linguistik. Nah, ini yang kedua kita jelaskan tentang kesantunan pragmatik. Dalam kalimat pernyataan atau pertanyaan bermakna perintah atau memerintah ya, bermakna memerintah secara tidak langsung. 1. Kalimat perintah dituturkan dalam kalimat pernyataan. Bagaimana? Contohnya, buka kamus KBBI kalian masing-masing. Kemudian kalimat kedua, tugas menulis ini perlu bantuan KBBI. Berarti tugas menulis itu perlu bantuan KBBI. Kalimat perintahnya itu dituturkan dalam kalimat pernyataan. Kan pernyataannya buka kamus KBBI kalian masing-masing. Nah, itu kan kita artikan tugas menulis itu perlu bantuan KBBI. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pertanyaan. Apakah kipas angin ini berfungsi? Nah, secara tidak langsung kan itu memerintah kita supaya menyalakan kipas angin. Nah, itu maknanya gitu. Kemudian ada prinsip-prinsip kesantunan. Apa saja prinsip-prinsip dari kesantunan? Yang pertama ada maksim kearifan. Maksim kearifan, ada maksim pujian dan lain sebagainya. Ini kita jelaskan tentang maksim kearifan. Apa itu maksim kearifan? Maksim kearifan itu bagaimana kita tuturan kita itu, buatlah isi tuturan kita itu membuat orang lain lebih banyak diuntungkan daripada kita. Jadi kita sendiri dirugikan gitu. Jadi bagaimana kita membuat orang itu banyak diuntungkan gitu, sedangkan kita tidak apa-apa kerugian banyak gitu. Jadi itu maksim kearifan, bagaimana kita bisa ya
membuat isi tuturan kita itu bisa membuat orang lain lebih banyak keuntungannya. Nah, itu maksim kearifan. Kemudian ada maksim pujian, bagaimana isi dari perkataan mengandung pujian kepada orang lain. Nah, itu maksim pujian. Nah, itu tadi ada prinsip-prinsip kesantunan. Sekarang kita masuk ke penyebab ketidaksantunan. Apa saja faktor-faktor yang membuat ya bahasa itu tidak santun? Yang pertama ada kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Misalnya kamu tidak becus melaksanakan ikat hari ini. Kalau secara tidak langsung ada kata-kata kasar ya, tidak becus. Tidak becus itu kata-kata yang kasar, yang pokoknya kata-kata kasar. Kemudian dorongan emosi penutur. Kemudian ada protektif terhadap pendapat. Ada keempat menuduh atau memojokkan lawan bicara. Nah, jadi ada dorongan emosi penutur. Jadi kayak mengutamakan emosinya. Yang ketiga tadi ada protektif terhadap pendapat. Jadi kayak protektif. Kemudian menuduh atau memojokkan lawan bicara, menuduh yang tidak misalnya yang tidak benar gitu ya, yang tidak benar ke kenyataannya gitu. Yang tadi sudah dijelaskan mengenai kesantunan berbahasa, dan sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara di sini adalah berbicara yang digunakan untuk keperluan seminar dan presentasi. Terampil berbicara dengan bisa berbicara itu beda. Ya, kalau bisa berbicara, semua orang pasti bisa berbicara. Tapi kalau ditanya apakah mereka terampil berbicara, itu belum tentu terampil. Karena terampil itu beda dengan bisa. Terampil itu punya keahlian tersendiri, yang keahlian tersebut sudah dilatih ya. Jadi berbeda terampil dengan yang hanya bisa gitu kan. Ada 3 hal yang diperhatikan dalam berbicara supaya berbicara kita itu berkualitas. Apa saja? Ada 3 macam. Nah, yang pertama ada kualitas diri, yang kedua ada kualitas materi, dan yang ketiga ada kualitas secara penyampaian. Kita akan menjelaskan dulu yang pertama ada kualitas diri. Apa saja hal-hal yang bisa kita perhatikan untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pembicara? Nah, yang pertama adalah menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua ada fokus kepada pendengar kita. Jadi kepada pendengar kita itu, entah itu anak-anak, entah itu laki-laki, kita fokus kepada pendengar kita. Nah, yang ketiga ada menguasai proses. Dan yang keempat ada kepercayaan diri. Jadi kita perlu ya, percaya diri itu perlu. Percaya diri itu perlu karena dalam kepercayaan diri itu kita bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Kita selalu bisa berpikir positif, jangan berpikiran kita tidak bisa. Jadi kita harus percaya diri atas kemampuan yang kita jalani. Yang penting kita jalani dulu, soal akhirnya kita serahkan semuanya ya, baik itu bagus atau tidak, yang penting jalani dulu, yang penting percaya diri dulu, itu yang paling penting. Nah, kemudian apa? Yang kelima itu ada performance. Apa itu performance? Nah, itu performance itu mimik wajah kita. Itu diperlukan ya, senyum, bersemangat, tidak loyo dalam menyampaikan, atau kita dalam seminar, dalam presentasi, dalam kita mempresentasikan, tidak mungkin kan kita loyo, kita tidak bersemangat, kita pokoknya loyo kita harus bersemangat, harus memiliki harus banget ya, senyum, itu ada kalanya harus senyum ya, jadi menunjukkan itu kita itu nggak ada masalah apapun gitu ya, kita fokus terhadap apa yang kita presentasikan. Kemudian jadilah pribadi yang unik. Temukan pribadi yang unik dalam diri kalian. Entah apa itu ya.
Nah, oke, yang kedua kita masuk ke kualitas materi. Ke kualitas materi itu hal-hal yang menciptakan materi itu bisa berkualitas. Yang pertama, kita memerlukan keahlian khusus. Jadi materi yang kita bawakan itu harus terstruktur, tersusun dengan rapi. Misalnya mulai dari pengertian. Setelah pengertian itu ada macam-macam. Nah, kemudian itu dan macam-macam ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Jadi tersusun. Jadi memudahkan si pendengar ini bisa mengerti secara keseluruhan apa materi yang kita sampaikan. Jadi kita harus tersusun, terstruktur dalam membuat materi yang kita buat. Gitu. Jadi para pendengar mudah memahami. Kemudian yang kedua, perhatikan siapa yang menjadi pendengar kita. Misalnya anak-anak, misalnya ada orang tua, ada rekan kita sesama mahasiswa. Jangan sampai salah sasaran, gitu ya. Jangan sampai salah sasaran. Misalnya kalau untuk anak-anak begini, kalau untuk orang tua begini, kalau untuk rekan mahasiswa kita begini, rekan kerja begini, gitu. Jadi jangan sampai salah sasaran, gitu. Terus yang ketiga ada kualitas secara penyampaian. Ya. Jadi tidak hanya mulut yang berbicara, tetapi gerak badan, mimik, muka semua bekerja. Jadi tidak hanya mulut yang berbicara, jangan bertunduk aja membaca materi gitu kan. Jangan tunduk aja kan, fokus kepada materi aja kan ya. Itu namanya bukan presentasi gitu. Itu namanya cuman membaca. Nah, itu kalau kita berbicara itu harus fokus ke depan kepada pendengar kita. Pokoknya kontak mata ke depan. Mata menatap pada pendengar kita yang di depan. Jadi kemudian senyum juga, penyampaian kita harus senyum 227 kata Ibu Nur Hatimah ya. Senyum 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, terus 7 detik senyum 227. Nah, itu tadi keterampilan berbicara. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu keterampilan membaca. Tadi sudah ya, mengenai kesantunan berbahasa sudah, terus yang kedua ada keterampilan berbicara sudah, dan yang ketiga ini kita akan masuk ke keterampilan membaca. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang membaca kritis ya. Apa itu membaca kritis? Membaca kritis itu bukan hanya sekadar membaca biasa. Misalnya alif ini apa, tidak seperti itu. Jadi bukan hanya sekadar membaca, namun perlu keahlian khusus. Membaca kritis ini itu memahami bacaan secara detail, secara mendalam. Tidak hanya sekadar membaca. Kita itu dapat menganalisis, dapat mengkritisi hasil bacaan tersebut. Nah, itu yang namanya membaca kritis. Jadi tidak hanya sekedar membaca, namun kita mempunyai pemahaman yang lebih mendalam dari bacaan yang kita baca tersebut. Nah, ada teknik membaca yang dinamakan teknik membaca SQ3R. S itu survey, Q itu question, 3R itu read, research, dan review. Langkah-langkahnya yang pertama ada survei. Survei, apa itu survei? Survei itu mengetahui isi atau gambaran umum buku yang akan kita baca. Langkah-langkahnya apa? Kita yang pertama dulu membaca judul buku. Yang kedua kita baca dulu pendahuluannya. Yang ketiga itu kita baca bab-bab judul yang bergaris tebal itu ya, heading yang bercetak tebal. Kemudian baca kalimat pertama yang di bawah heading kalimat pertama, misalnya pengertian membaca. Membaca adalah kita baca itu yang di bawahnya, di bawah heading yang bercetak tebal tadi ya, di bawah sub judul yang bercetak tebal tadi kita baca juga kalimat pertama yang di bawahnya. Kemudian baca judul tiap peta atau bagan atau gambar kita baca juga. Nah, kita juga baca pertanyaan-pertanyaan akhir yang ada di akhir bab, kita baca juga. Nah, itu tadi langkah-langkah dari survei. Kita masuk ke questions. Questions itu kita lakukan sejumlah pertanyaan. Nah, jadi buatlah pertanyaan-pertanyan dari heading-heading yang bercetak tebal tadi. Misalnya, apa, mengapa, bagaimana, gitu kan.
misalnya dalam heading tersebut, misalnya pengertian dari membaca, misalnya kan. Nah, jadi pertanyaan itu bisa kita olah, apa pengertian membaca? Nah, itu ya dari questions itu. Yang ketiga itu ada read. Read itu apa? Read itu kegiatan membaca. Kegiatan membaca yang langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilakukan. Nah, jadi kegiatan membaca kan sudah tadi ya, melakukan pertanyaan, terus di read ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita tahu sudah jawabannya, kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya sudah tadi, apa pengertian membaca? Nah, dari read ini bisa menjadi membaca adalah ini. Kita bisa menjawab, itu read ya, menjawab pertanyaan yang ada, yang sudah tadi dibikin pertanyaan. Kemudian ada reset ya. Reset itu stop. Jadi kita mengecek ulang apakah semua pertanyaan yang diajukan itu ada jawabannya ya dalam bacaan, dan juga mengetes daya ingat kita, apa aja materi yang ada sudah kita baca tersebut. Itu mengetes daya ingat. Kemudian review. Review itu apa? Mengembalikan bacaan kita dari awal sampai akhir. Itu review, mengulang kembali ya, mengembalikan. Nah, apakah benar-benar dibaca dan menemukan jawabannya, itu review. Langkah selanjutnya ada menganalisis isi bacaan. Kita analisis isi bacaan tersebut. Kemudian kita cari data-data yang fakta yang disajikan si penulis, apakah itu benar-benar fakta. Jadi kita tidak bisa langsung percaya terhadap yang ditulis si penulis. Kita bisa cari data-data dan fakta-fakta lainnya dari pendapat-pendapat yang lainnya gitu kan, seperti itu. Jadi jangan mudah percaya karena banyak yang hoax ya, ada informasi yang hoax yang tidak benar, yang tidak benar gitu. Kemudian ada sintesis. Sintesis ini misalnya kita ada 3 buku ya. Kita ada 3 buku, kita kritis, kita analisis, terus kita buat sebuah tulisan yang beda dari ketiga buku itu dinamakan sintesis ya. Jadi kita setelah mengkritis dari 3 buah buku ya, buku 1 misalnya, buku 2 dan buku 3, kita kritisi, kita analisis, kita buat lagi sebuah tulisan yang baru, yang beda dari ketiga buku itu dinamakan sintesis. Tadi sudah 3 penjelasan yang saya sampaikan, ada kesantunan berbahasa, ada keterampilan berbicara, ada keterampilan membaca, dan kita masuk ke keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan menyimak. Apa itu menyimak? Nah, menyimak kan erat kaitannya dengan kita mendengar ya, melihat ya. Tapi menyimak bukanlah sebuah kegiatan yang hanya sekedar melihat atau mendengar saja. Tetapi ada proses berpikir, ada proses menganalisis yang dilihat dari berbagai macam hal, seperti simbol, kenyataan, situasi yang ada pada saat itu. Gitu. Nah, jadi ada proses-proses dalam kita menyimak ya, supaya terampil. Yang pertama kita ada mendengar, dan yang kedua ada memahami, ada menginterpretasi, ada menilai, dan ada memberikan respon. Jadi ada 5. Saya ulang lagi, ada mendengar, ada memahami, ada menginterpretasi, ada mengevaluasi atau menilai. Yang kelima ada memberikan respon atau tanggapan. Apa itu mendengar? Bukan hanya sekadar mendengar, tetapi kita berfokus kepada apa yang kita dengar. Jadi kita tidak perlu dengan apa. Jadi kita berfokus kepada apa yang kita dengarkan. Misalnya kita mendengarkan penjelasan guru yang itu aja ya. Jangan mendengarkan penjelasan yang lainnya gitu. Jadi kita fokus saja kepada apa yang kita dengarkan, penjelasan guru misalnya kan. Kita fokus itu aja. Tidak peduli suara TV, suara kendaraan, suara apapun itu kita abaikan
Jadi kita fokus ke penjelasan guru itu aja yang kita dengar, kita fokus dengarkan gitu kan. Kalau kita campur-campur itu kan nantinya akan membuat kita tidak fokus ya, tidak fokus apa yang materi yang sudah disampaikan oleh guru kita atau dosen kita gitu. Jadi kita harus berfokus ya untuk mendengarkan gitu. Yang kedua, ada memahami, bukan sekedar memahami, tetapi mengartikan setiap kata yang kita dengar. Mengartikan setiap kata yang kita dengar gitu kan. Kemudian menginterpretasi. Menginterpretasi itu apa? Menginterpretasi itu memberikan makna yang lebih mendalam. Memberikan makna yang lebih mendalam. Kalau tadi kan memahami itu kan mengenai arti ya, mengartikan ya. Kalau menginterpretasi ini memberikan makna yang lebih dalam, yang lebih mendalam. Nah, pada sesuatu yang kita dengar. Itu menginterpretasi. Jadi berbeda halnya dengan memahami. Kalau memahami itu kita mengartikan arti ya. Kalau yang menginterpretasi itu tadi memberikan makna yang lebih dalam. Kemudian menilai atau mengevaluasi, kita memberikan penilaian terhadap apa yang kita dengar. Terhadap apa yang kita dengar, mengevaluasi pendapat ya, mengevaluasi pendapat orang yang dia simak gitu. Kemudian yang terakhir itu memberikan respon atau memberikan tanggapan, menanggapi dengan tindakan misalnya. Misalnya, permisi, saya akan hidupkan AC ini. Itu memberikan respon. Jadi setelah melewati dengan mendengar tadi, memahami tadi, menginterpretasi tadi, terus menilai tadi, kemudian masuk dengan yang terakhir itu memberikan respon. Ya, memberikan respon. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari keempat materi yang sudah dibahas. Yang saya ulangi lagi ya, yang pertama ada kesantunan berbahasa, yang kedua ada yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, dan yang keempat ada keterampilan menyimak. Semoga kita semua sebagai mahasiswa dan mahasiswi bisa mengamalkan dari penjelasan-penjelasan tadi, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.